Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian kelas L. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai chapter 8 yaitu Data Collection Methods Observation. Sebelum memulai penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan MPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia dengan MPM akhir 166, kemudian selanjutnya ada Vina Dwi Kurniati dengan MPM akhir 181. Yang keempat ada Raina Kudrosika dengan MPM akhir 187, kemudian yang terakhir ada Zani Mutiara MPM akhir 258. Kemudian di sini untuk materi yang pertama ada introduction atau perkenalan. Jadi tindakan dari perilaku karyawan, konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya dapat memainkan peran penting dalam riset bisnis. Peneliti dan manajer mungkin tertarik pada bagian para pekerja menjalankan tugasnya. Dampak teknik produksi baru terhadap aktivitas karyawan, bagaimana konsumen menonton iklan, menggunakan produk, ataupun berperilaku di ruang tunggu. Jadi salah satu teknik yang berguna alami untuk mengumpulkan data tentang tindakan atau perilaku disebut juga dengan observasi. Observasi ini melibatkan turun langsung ke lapangan seperti pabrik, supermarket, ruang tunggu, kantor, ruang perdagangan, ataupun mengamati apa yang dilakukan oleh pekerja, konsumen, terakhir harian, lalu mendeskripsikannya, menganalisis, ataupun menginterpretasikannya apa yang telah dilihat oleh mereka. Metode observasi yang paling cocok digunakan untuk riset yang membutuhkan adalah data deskriptif non-self-report, yaitu ketika perilaku perlu diteliti tanpa secara langsung menanyakan kepada responden. Data observasi kaya dan tidak terkontaminasi bias laporan diri atau self-report bias. Namun, metode observasi juga memakan waktu penuh, tantangan, dan berbagai cara, sebagaimana yang akan dipelajari dalam selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari observasi. Jadi observasi ini berkaitan dengan kegiatan mengamati, mencatat, menganalisis, dan juga menginterpretasikan perilaku, tindakan, ataupun suatu peristiwa secara terencana. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam riset bisnis. Pendekatan tersebut dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama ada kontrol, yang kedua keanggotaan pengamat dalam kelompok yang diamati, yang ketiga ada struktur, kemudian yang keempat ada penyamaran observasi. Nah, untuk yang pertama ada kontrol. Kontrol ini apakah observasi dilakukan dalam lingkungan buatan atau lingkungan alami. Yang kedua keanggotaan pengamat dalam kelompok yang diamati. Jadi apakah pengamat merupakan anggota kelompok yang sedang diobservasi ataupun bukan. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini sejauh mana observasi tersebut terfokus telah ditentukan sebelumnya, dilakukan secara sistematis ataupun bersifat kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir ada penyamaran observasi. Apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diamati atau tidak. Jadi 4 dimensi ini membedakan metode-metode observasi tertentu yang akan dibahas di bagian selanjutnya nanti. Kemudian selanjutnya di sini ada 4 dimensi dari karakteristik tipe observasi. Nah, di sini ada observasi terkendali dan juga observasi tidak terkendali. Jadi sebuah perbedaan dapat dibuat antara observasi yang dilakukan dalam lingkungan terkendali ataupun buatan dan juga lingkungan tidak terkendali atau alami. Observasi sering dilakukan dalam lingkungan alami, namun observasi juga berpotensi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam tradisi penelitian eksperimental yang bersifat terkendali. Suatu studi observasional dikatakan memiliki tingkat kontrol yang tinggi ketika situasi di lingkungan tersebut dimanipulasi ataupun diatur oleh peneliti. Observasi terkendali dapat dilakukan di laboratorium, misalnya di lingkungan toko simulasi ataupun ruang perdagangan simulasi. Kemudian yang kedua bisa dilakukan di lapangan, misalnya di toko nyata. Untuk observasi terkendali ini terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang disusun dan diatur dengan cermat. Nah, sebaliknya yang kedua ada observasi tidak terkendali. Observasi tidak terkendali ini merupakan teknik observasi yang tidak berupaya mengendalikan, memanipulasi, ataupun memengaruhi situasi. Kejadian berlangsung sebagaimana adanya dan peneliti mengamati tanpa campur tangan dalam situasi nyata. Keuntungan observasi tidak terkendali adalah bahwa orang yang dapat diamati dalam lingkungan belanja atau kerja yang benar-benar alami. Namun, kelemahan utama dari observasi tidak terkendali adalah bahwa situasi seringkali sangat kompleks sehingga sulit untuk memahami faktor yang ada. Karena tidak ada faktor yang dikendalikan, akibatnya sangat sulit untuk membedakan penyebab dari situasi suatu peristiwa, tindakan, ataupun perilaku.
Kemudian selanjutnya ada observasi partisipan dan juga non-partisipan. Peneliti dapat mengambil salah satu dari dua peran, salah satu pengumpulan data observasional sebagai pengamat non-partisipan ataupun pengamat partisipan. Untuk pengamat dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam tindakan atau perilaku, tetapi mengamati dari luar jangkauan pandangan mereka, misalnya melalui cermin satu arah atau kamera. Nah, selanjutnya ada observasi partisipan, sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan ground theory. Jadi dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan mengikuti kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya di sini ada kategori terstruktur dan juga tidak terstruktur. Jika pengamat memilih kategori aktivitas atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya untuk dipelajari, maka penelitian tersebut merupakan observasi terstruktur. Format pencatatan observasi dapat dirancang khusus dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Observasi terstruktur umumnya bersifat kuantitatif. Nah, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan aspek yang menjadi fokus penelitian dicatat sebagai durasi dan frekuensi, aktivitas yang mendahului atau mengikuti peristiwa tersebut, kondisi lingkungan, perilaku aktor, dan kemudian yang terakhir ada emosi yang tampak. Catatan observasi yang ditulis dalam worksheet atau catatan lapangan kemudian dianalisis secara sistematis. Untuk observasi yang tidak struktur itu dianggap sebagai ciri khas dari penelitian kualitatif dan hasilnya ini dianalisis menggunakan teknis analisis kualitatif. Observasi tidak struktur dapat menghasilkan hipotesis yang sementara yang kemudian diuji dalam penelitian selanjutnya yang bersifat deduktif. Dengan demikian, penemuan secara induktif melalui observasi dapat membuka jalan bagi pembangunan teori dan pengujian hipotesis berikutnya. Selanjutnya mengenai concealed versus unconcealed observation atau pengamatan tersembunyi versus tidak tersembunyi. Untuk yang pertama mengenai concealment of observation, dia tuh mengacu pada apakah anggota kelompok sosial itu mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Nah, untuk kelebihan utamanya tuh perilaku subjek tidak berpengaruh oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Lalu mengurangi reaktivitas, yaitu sejauh mana kehadiran peneliti memengaruhi situasi. Nah, untuk data perilakunya tuh bisa menjadi lebih valid dan alami karena respon terjadi tanpa rekayasa. Lalu mengenai unconcealed observation, dia tuh lebih mengganggu dan dapat mengurangi keaslian perilaku yang diamati, dan subjek mungkin mengubah perilaku ketika mereka sadar jika mereka sedang diamati. Selanjutnya mengenai isu etika dalam pengamatan tersembunyi, itu bisa menimbulkan kekhawatiran terkait yang pertama itu persetujuan sadar atau informed consent, lalu yang kedua privacy, yang ketiga kerahasiaan, dan yang keempat berpotensi merugikan partisipan dalam konteks tertentu. Untuk contoh, situasionalnya tuh resiko etika rendah. Jadi pengamatan interaksi publik seperti sopir bus ke penumpang. Untuk resiko etika tinggi itu peneliti menyamar dalam kelompok sosial tertentu, misalnya dalam departemen organisasi. Nah, untuk pedoman etikanya itu yang pertama tidak ada aturan baku untuk menentukan etis atau tidaknya penelitian yang tersembunyi. Lalu peneliti harus menimbang potensi dampak buruk sebelum menentukan metode. Nah, pedoman menurut Friedrich and Lutke 1975 adalah rencana penelitian harus dapat membenarkan dirinya baik kepada komunitas ilmiah mana maupun pihak yang terlibat dalam studi. Selanjutnya mengenai dua pendekatan penting dalam observasi. Nah, dua pendekatan utama itu yang pertama participant observation dan structure observation. Untuk bagian sisa bab itu membahas kedua pendekatan tersebut secara mendalam. Yang pertama mengenai participant observation atau pengenalan. Nah, pengenalan itu sebuah peneliti berperan sebagai observer yang ikut terlibat dalam aktivitas kelompok, serta data diperoleh dengan ikut serta dalam kehidupan sehari-hari kelompok ataupun organisasi yang diteliti. Untuk tujuannya itu memahami fenomena dari sudut pandang orang di lingkungan yang alami. Dan diperkenalkan oleh Malinowski, yaitu untuk memahami native point of view. Nah, dua konsep pendekatan menurut Zahle 2012, untuk yang pertama mengenai sempitnya tuh hanya partisipasi dan observasi. Untuk luasnya tuh mencakup wawancara dan metode lain.
Nah, bab ini menggunakan pendekatan sempit, yang dimana participant observation sebagai metode kualitatif untuk memahami fenomena. Lalu mengenai aspek partisipatif dalam participant observation. Nah, menggabungkan partisipasi dan observasi sekaligus, namun berbeda dari yang pertama mengenai pure observation. Peneliti sepenuhnya menjaga jarak. Lalu yang kedua, pure participation atau going native. Peneliti terlalu larut hingga kehilangan objektivitas. Nah, partisipan observation berada di tengah-tengah sehingga banyak digunakan dalam riset bisnis. Selanjutnya mengenai tingkat partisipasi dalam participant observation. Yang pertama mengenai complete participation. Nah, biasanya itu peneliti itu mengambil peran nyata, contohnya Jack sebagai rekan kerja. Lalu peneliti itu tinggal atau bekerja bersama subjek agar bisa menyembunyikan identitas peneliti. Untuk kelebihannya itu adanya kedekatan hubungan yang dimana data sangat mendalam dan rinci. Untuk kekurangannya, yang pertama sulit meninggalkan peran. Lalu yang kedua itu resiko kehilangan perspektif penelitian seperti bias, going native. Lalu yang ketiga, masalah etika karena bersifat penyamaran, karena itu metode ini semakin jarang digunakan. Lalu mengenai moderate participation. Nah, peneliti itu berada di antara insider dan outsider dengan menjaga jarak atau tidak ikut campur dalam aktivitas. Umumnya itu bertindak sebagai pengamat yang pasif. Lalu shadowing. Nah, peneliti itu mengikuti satu individu, misalnya tuh manajer atau broker, sepanjang rutinitas kerjanya, dengan mengamati aktivitas dan interaksi yang dilakukan subjek tersebut setiap harinya. Berikutnya, tujuan dari partisipasi aktif bukanlah untuk menjadi seperti subjek dan mendalam aktivitas mereka, tetapi untuk melaksanakan aktivitas tertentu dan dengan demikian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik mereka. Selanjutnya ada aspek observasi partisipan. Saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat, dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sebagainya. Memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari suatu kelompok sosial bukanlah tanpa kesulitan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini meliputi pemilihan lokasi atau departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lain-lain. Mendapatkan izin memilih informasi kunci dan membiasakan diri dengan latar penelitian menurut Bernard pada tahun 1994. Dalam sebagian besar studi observasional, akses dimulai dengan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dari orang-orang yang berkedudukan tinggi di dalam organisasi, sebaiknya dari manajemen puncak. Untuk mendapatkan izin melakukan studi, penting untuk menjelaskan tujuan penelitian dengan seksama. Jika tujuan penelitian dipahami dan diterima, Anda pada akhirnya akan mendapatkan izin untuk melaksanakan proyek penelitian itu. Anda juga dapat memperoleh surat pengantar atau misalnya dari sponsor studi yang akan memudahkan akses. Mendapatkan izin hanyalah langkah pertama dalam melakukan observasi partisipan. Langkah selanjutnya adalah menjadi anggota kelompok sosial yang diterima dalam penelitian. Banyak etnografer telah memperhatikan bahwa beberapa anggota kelompok sosial yang diteliti lebih terbuka dan lebih mungkin mendekati peneliti di awal penelitian lapangan dibandingkan yang lain, menurut DeWalt pada tahun 2022. Maksud saya tahun 2002. Agar
menyarankan peneliti mencari orang yang disukai dan dihormati yang dapat bertindak sebagai sponsor. Nah, sponsor ini adalah anggota kelompok yang bersedia memperkenalkan Anda kepada kelompok, menjamin Anda, dan menjelaskan keberadaan Anda kepada anggota kelompok lainnya. Aspek penting dari observasi partisipan adalah membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik melibatkan pembentukan hubungan saling mempercayai dengan kelompok sosial yang diteliti, dengan menunjukkan rasa hormat, jujur, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau bahkan masing-masing anggota kelompok, sehingga mereka merasa aman dalam berbagai informasi atau sensitif dengan peneliti. Menurut Jorgensen berpendapat bahwa tingkat keterjalinan hubungan baik memang mempengaruhi tingkat keakuratan dan keandalan informasi yang dikumpulkan dalam observasi partisipan. Senada dengan itu, hubungan baik disebut sebagai satu-satunya dasar untuk memperoleh informasi yang benar-benar andal. Berikutnya terdapat apa yang harus diperhatikan. Menurut Werner dan Schopfle pada tahun 1987, melihat 3 proses berurutan dalam observasi yang dapat memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang latar yang sedang dipelajari. Yaitu yang pertama ada observasi deskriptif, yang kedua ada observasi terfokus, dan yang ketiga ada observasi selektif. Dalam observasi deskriptif, peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Data yang dikumpulkan menggambarkan latar subjek dan peristiwa yang sedang berlangsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang what to observe. Nah, di sini itu data yang dikumpulkan selama observasi deskriptif itu memberikan cerita awal atau narasi yang dapat menjadi dasar pengembangan serangkaian konsep, teori, atau bahkan kerangka konseptual. Nah, pengembangan konsep seperti teori dan kerangka konseptual difasilitasi oleh fokus yang lebih besar melalui observasi yang difokus dan selektif. Observasi terfokus menekankan observasi yang seringkali didukung oleh wawancara, di mana peneliti itu berkonsentrasi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, atau peristiwa tertentu dan mencari tema-tema yang muncul. Dan yang terakhir itu dalam observasi selektif, peneliti terfokus pada berbagai jenis tindakan, aktivitas, atau peristiwa dan mencari keteraturan di dalamnya, sambil tetap terbuka terhadap variasi atau pengecualian dari pola yang muncul. Terus metode yang paling penting menangkap data dalam observasi partisipan yaitu menulis catatan lapangan adalah hal yang penting. Catatan yang diambil untuk menangkap data meliputi catatan tentang apa yang diamati, catatan percakapan informal dengan subjek yang diteliti, dan catatan jurnal yang disimpan setiap harinya. Nah, sebagian besar peneliti menuliskan kata, frasa, atau bahkan seluruh kalimat selama hari atau peristiwa tersebut dan menulis catatan yang lebih rinci selama waktu yang lebih tenang. Nah, oleh karena itu, dokumentasi observasi itu harus akurat, selengkap, dan sedetail dan seobjektif mungkin. Seberapa banyak yang sebenarnya ditulis selama hari atau peristiwa tersebut bergantung pada kualitas ingatan peneliti dan keadaan di mana peneliti bekerja. Nah, di sini juga ada structure observation introduction atau observasi terstruktur bagian pengantar. Observasi terstruktur bersifat terfokus karena mengamati fenomena yang telah ditentukan sebelumnya secara efek selektif. Fokus observasi terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan informasi kecil yang mudah dikelola, seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, atau peristiwa. Lalu untuk terdapat berbagai tingkat struktur dalam observasi terstruktur. Ini tuh misalnya peneliti mungkin telah menentukan kategori observasi dengan cara yang cukup presisi dan saling eksklusif sebelumnya.
Terus apa sih contoh penggunaan observasi terstruktur? Dalam pemasaran adalah penggunaan mystery shopper, yaitu peneliti terlatih yang secara akurat mencatat perilaku karyawan, menggunakan daftar periksa dan kode-kode untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang kinerja layanan, yaitu penyedia layanan seperti jaringan restoran cepat saji menggunakan jenis observasi khusus ini untuk memantau kualitas layanan mereka. Penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Skema pengkodean sangat penting dalam observasi terstruktur. Skema ini berisi kategori yang sudah ditentukan untuk mencatat perilaku, tindakan, dan kejadian secara sistematis. Skema dapat sederhana atau sangat rinci, tergantung kebutuhan penelitian. Skema pengkodean yang baik dibangun dari pertanyaan penelitian dan disempurnakan melalui uji coba. Pertimbangan penting meliputi kejelasan fokus, kategori yang objektif, kemudahan pengguna, dan memastikan kategori saling terpisah, serta mencangkup semua kemungkinan. Contoh pengkodean dan pencatatan. Kejadian dapat dikodekan dengan beberapa cara. Yang pertama, daftar periksa sederhana yang mencatat seberapa sering suatu kejadian muncul. Yang kedua, catatan urutan, yaitu yang mendokumentasikan urutan kejadian. Yang ketiga, catatan urutan dengan skala waktu, yang mencakup urutan dan interval waktu. Observasi terstruktur bersifat kuantitatif dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis, validitas, dan reliabilitas. Skema pengkodean sangat penting, dan reliabilitas antar pengamat membantu memastikan konsistensi. Kelebihan observasi. Observasi memungkinkan peneliti mencatat perilaku nyata daripada hanya mengandalkan laporan diri. Metode ini dapat digunakan pada kelompok yang sulit diwawancarai, seperti anak kecil atau profesional yang sibuk. Observasi juga memungkinkan peneliti mencatat faktor lingkungan, seperti tata ruang, cuaca, atau hari dalam seminggu. Observasi alami ini dapat mengungkapkan pola bermakna, meskipun hubungan sebab akibat sulit ditentukan. Selanjutnya itu ada kekurangan observasi. Observasi memiliki kelemahan seperti reaktivitas, yaitu ketika subjek mengubah perilakunya karena tahu sedang diamati. Selanjutnya ada bias pengamat dapat muncul, terutama jika peneliti terlalu terlibat atau going native. Suatu observasi juga dapat memakan waktu, melelahkan, dan mahal. Pengamat bisa mengalami kelelahan yang menyebabkan kesalahan pencatatan. Pelatihan dan pemeriksaan reliabilitas membantu mengurangi masalah ini. Sekian materi yang dapat kelompok 5 paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang dipaparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.